بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. Terakhir di masalah Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah غير مخلوق منزل على رسول الله منه بدأ وإليه يعود. Baik, apa hukum mengucapkan Al-Quran kalamullah kemudian dia diam? Hah? Boleh? Ya. Hah? Al-Quran kalamullah thumma sakat, diam. Iya, setelah adanya fitnah maka tidak cukup seorang mengucapkan Al-Quran kalamullah. Karena di sana ada kelompok Jahmiyah Waqifiyah yang mereka mengucapkan Al-Quran kalamullah kemudian waqaf dan menginginkan Al-Quran kalamullah wa huwa makhluk. Baik, lafz bil Qur'ani makhluk, benar? Boleh? Boleh. Hah? Ya, boleh. Tidak boleh, karena itu ucapan Jahmiyah al-lafziyah. Lafz bil Qur'ani ghairu makhluk, boleh? Tidak boleh, karena mubtadi', ucapan ahli bid'ah. Iya. Jadi yang benarnya apa? Al-Quran makhluk, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud munazzalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan terakhir menuju pembahasan sifat. Pembahasan sifat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah 'alal araa'iki yanzurun lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa qawluhu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun wa man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qawluhu ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wa qawluhu 'alal ara'iki yanzurun, wa qawluhu lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, wa qawluhu lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa hadzal bab, itu bab asma wa sifat. Hadzal bab bab al-asma wa sifat fi kitabillahi katsirun, banyak. Bahkan ayat-ayat sifat aksar min ayat al-ahkam. Wa man tadabbara al-Qur'an, maka siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, taliban, dalam keadaan dia mencari hidayah dari Al-Qur'an itu, jadi ini taliban lil huda min, tabayyana lahu tariqul haq, maka jelaslah untuknya al-haq. Jadi tadabbar Al-Quran tapi dengan tujuan taliban lil huda, bukan ibtigha al-fitnati wa ta'wil. Karena kalau mentadabbur Al-Quran supaya mencari fitnah, mencari mutasyabih, itu tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi tujuan mentadabbur Al-Quran supaya mencari hidayah darinya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Iya, kalau dia mentadabbur Al-Quran mencari kebenaran, maka tabayyana lahu tariqul haq, pasti dia akan mendapati jalan kebenaran. Tapi kalau dia mentadabbur Al-Quran mencari fitnah, takwil, maka tentunya apa? Dia tidak akan mendapati hal tersebut. Tidak akan mendapati dari jalan kebenaran itu. Baik.
ucapan penulis rahimahullah di ayat ini, di faqrah ini, di pembahasan ini terkait dengan ru'yatul mu'minina li rabbihim. Ru'yatul mu'minina li rabbihim. Kalau dihubungkan dengan sifat itu berkaitan dengan sifat fi'liyah Allah. Sifat apa itu? At-tajalli. Sifat tajalli. Jadi Allah memiliki sifat tajalli, sifat menampakkan. Zuhur. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sahiqa. Jadi pembahasan tentang seorang mukmin melihat Rabb-nya pada hari kiamat, kalau dikaitkan dengan sifat, berkaitan dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat apa? Tajalli. Sifat tajalli. Dan juga berkaitan dengan sifat ulu. Sifat ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dilihat mengarah ke mana? Ke atas. Mengarah ke atas. Iya. Jadi sifat atau pembahasan tentang ru'yatul mu'minina rabbihim itu berkaitan dengan sifat dari dua hal. Pertama, adanya penetapan berkaitan dengan penetapan sifat fi'liyah, itu sifat apa? Tajalli. Ini sifat tajalli ada dalam ayat. Demikian pula dalam hadis. Dan yang kedua, sifat ulu. Karena melihat Allah berarti dengan arah. Dan arah Allah dilihat kemana? Ke atas. Dan sifat ulu sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Zatiyah. Jadi berkaitan dengan dua sifat. Zatiyah, fi'liyah. Zatiyah, fi'liyah. Bisa dipahami? Hah? Ini kalau dikaitkan dengan Allah SWT. Kalau dikaitkan dengan manusia, nah itu bagaimana dia melihat. Jadi ini kalau dibahas, pembahasannya di mana? Kalau dari sisi Allah SWT, ini pembahasan sifat mengenai ru'ya al-mu'minin rabbihim. Kalau dikaitkan dengan Allah, berarti berkaitan dengan sifat. Iya. Kalau dikaitkan dengan manusia melihat Allah, berarti kaitannya dengan apa? Pembahasan hari berbangkit. Karena di mana Allah, di mana manusia melihat Allah, di mana orang mukmin melihat Allah? Hari kiamat. Hari kiamat. Jadi ini pembahasan sebenarnya ditinjau dari dua hal. Kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya, maka ini cocok dibahas dalam pembahasan nama dan sifat. Karena Allah dilihat oleh kaum mukminin, oleh orang-orang mukmin itu berkaitan dengan sifat tajalli. Kenapa dilihat? Karena Allah menampakkan wajahnya. Dan kenapa dilihat? Dari arah mana dilihat? Arah atas. Kalau dikaitkan dengan manusia sendiri, dia melihat Rabb-nya di mana? Di mana? Di hari akhirat nanti, di arasat yaumil qiyamah dan surga. Dan itu berkaitan dengan pembahasan yaumil akhir atau dunia? Yaumil akhir. Bisa dipahami? Baik. Berkaitan dengan ru'yatul mu'minin rabbihim, itu ada dua. Pembagiannya ada dua. Ini saya sinkronkan saja. Ada di dunia, ada di akhir. Berkaitan dengan Allah dilihat. Itu ada dunia. Ada dua. Ada di dunia, ada di akhir. Ini dibagi ya, dibagi. Di dunia di tempat itu terbagi dua. Di dunia, di tempat itu terbagi dua. Di bumi dan di langit. Di bumi dan di langit. Di bumi,
Tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seorang pun dengan sadar, dengan mata kepalanya. Kata Nabi SAW, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Jadi di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala siapapun dengan mata kepalanya. Di bumi ya, di bumi. Adapun dengan mimpi, ini bisa. Adapun dengan mimpi ini bisa. Dan ini sesuai dengan keimanan seorang hamba. Tapi apakah yang dilihat ini hakikat dari Allah SWT? Tidak. Tidak. Adapun di langit, sekarang yang kedua, di langit, tidak ada yang bisa melihat Allah SWT kecuali Nabi SAW. Tidak ada melihat Nabi SAW, tidak ada melihat Allah SWT di langit kecuali Nabi SAW di atas salah satu dari pendapat. Apakah Nabi SAW melihat Allah SWT dengan mata kepalanya atau tidak? Ya, dan ini di mana di peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi di dunia, kesimpulannya di dunia Allah dilihat? Tidak. Tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepala di bumi. Iya. Berbeda dengan orang-orang sufi. Gulatus sufi itu mereka melihat Allah SWT di bumi. Di langit yang bisa melihat cuma Nabi SAW. Itu pun dipersepsikan. Apakah dia melihat dengan mata kepala atau tidak? Iya. Ini di dunia, jelas? Mana dalilnya Allah tidak bisa dilihat di dunia? Musa alaihissalam. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, tunjukkan kepada aku, saya ingin melihatmu. Qala lan tarani. Kau tidak bisa melihat. Itu engkau belum mampu melihat. Walakin anzur ila jabal. Tapi lihat gunung. Fa in istaqarra makana, kalau tetap di tempatnya, fasawfa tarun. Kau akan melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah menampakkan wajahnya untuk gunung ini, ja'alahu dakka, gunung berhamburan, berkeping-keping, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan. Apakah diambil bahwasanya Allah mustahil dilihat atau tidak bisa dilihat? Jawabannya, Allah tidak bisa dilihat, bukan hal yang mustahil. Bedakan ya. Kalau mustahil berarti tidak mungkin, ya kan? Tapi kalau tidak bisa, bisa saja dilihat. Tidak bisa karena Allah belum memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak mungkin dilihat, maka tidak mungkin Allah SWT sebutkan lihat gunung. Kalau dia tetap tidak ada taklid. Ya, karena adanya taklid seperti ini menunjukkan itu boleh. Cuma kita belum mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Nah, ini di dunia, jelas di dunia, selesai. Selesai. Iya. Adapun di akhirat, ini jadi masalah. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang mukmin di dua tempat. Di arsat yaumil qiyamah dan di dalam surga. Di arsat yaumil qiyamah dan di dalam surga. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Ya. Kalian akan melihat Rob kalian seperti kalian melihat bulan ini yang sedang purnama.
kalian melihatnya dalam keadaan kalian tidak berdesak-desakan. Lihat. Jadi Allah akan dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Di mana itu? Arasat yaumil qiyamah. Di mana itu? Di pada mahsyar dan di dalam surga. Apa perbedaan dari dua tempat ini? Pertama, ru'ya di arasat yaumil qiyamah disebut dengan ru'yatut ta'rif. Ru'yatu at-ta'rif. Dan ru'ya di dalam surga itu namanya ru'yatut tan'im atau ru'yatun na'im. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ru'ya di arasat yaumil qiyamah di atas pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwasanya bersyarikat antara mukmin, kafir dan munafik. Mukmin, kafir dan munafik. Itu perbedaannya. Kalau di surga hanya orang mukmin. Hanya orang mukmin. Bisa dibedakan? Bisa perbedaannya? Jadi ru'yatu di dunia, di arasat yaumil qiyamah, ru'yatu ta'rif. Inilah yang bersyarikat antara mukmin dengan kafir dan munafik. Iya. Tapi dari syarikat ini ada perbedaan di antara keduanya. Mukmin selain ru'yatu ta'rif, dia juga ru'yatun na'im. Ada nikmat yang dirasakan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ru'yatu al-munafiq wal kafirin itu ru'yatu ta'dzib. Kata Ibnu Taimiyah, kalusus ya sultan, seperti pencuri melihat polisi yang mau menangkap. Kalau pencuri lihat polisi, tinggal dilihat polisi, enggak, atau lari. Iya, itulah pandangan bedanya ya, bedanya. Jadi bagi yang menetapkan bahwasanya orang mukmin dan orang kafir bersyarikat dalam melihat Allah pada arasat yaumil qiyamah pada mahsyar, tapi terbedakan dari sisi apa yang dirasakan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu akidah sunnati wal jamaah. Akidah sunnah wal jamaah. Allah seorang mukmin akan melihat Rabbnya pada hari kiamat. Di arasat yaumil qiyamah dengan ru'yatut ta'rif, di mana dalam hadis Jabir dan selainnya, tatkala Allah mengatakan kepada manusia, pergi siapa yang menyembah, bagi siapa yang menyembah matahari pergi bersama siapa yang disembah, bulan pergi sampai sembah, dan seterusnya. Kemudian yang tersisa adalah orang munafik, orang Nasara, orang Yahudi, orang mukmin. Kemudian orang Yahudi ditanya, kenapa kamu tinggal? Saya menyembah anakmu. Kamu dusta. Saya mattaqallahu bi walad. Allah tidak pernah mengambil anak. Orang Yahudi pun seperti itu. Kemudian tersisa orang munafik. Kemudian orang munafik dan orang mukmin. Orang mukmin ditanya, apa yang kamu tunggu? Saya tunggu roh. Apa kamu punya tanda? Saya punya tanda. Jadi orang mukmin itu akan mengenal, punya tanda yang diberikan untuk mengenal Allah SWT. Karena keimanan. Falamma tajalla rabbuhu lahu. Tajalla. Tatkala Allah menampakkan wajahnya untuk mereka, yadhak, dalam keadaan Allah tertawa. Kemudian manusia orang mukmin pada situ melihat apa? Mengenal rohnya. Orang kafir, orang munafik, melihat kemudian dituduh. Setelah itu tak kali perintah sujud, orang mukmin sujud, orang kafir di surah Nun ya.
ilaha illallah. Iya. Di situ eh, apa namanya? Baik, kembali. Disuruh kolam ya, bukan nun. Saya nun awalnya. Disuruh kolam. Yauma yukshafu an saqib wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Itu dia. Yauma yukshafu an saqib wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Iya, karena disingkap diperintah untuk sujud. Iya, mereka tidak mampu karena dijadikan apa namanya? Punggungnya ini seperti tobakon wahidah. Iya, tidak bisa dibengkokkan. Ini. Jadi kalau mau sujud, tak bisa dia. Rukuk, sujud. Karena dia satu kesatuan. Gitu. Lihat keadaannya orang munafik. Jadi itu dalil. Demikian pula dalil yang lain menunjukkan bahwasanya orang mukmin, orang kafir atau orang kafir dan orang munafik melihat itu tak kalah hijab. Iya. Di surah Munafik Al-Mutaffifin apa? Apa ya sih? Tidak di sini. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Al-hijab kata Ibnu Taimiyah atau selainnya hijab dihijab setelah ada kejadian melihat. Ini ditutup. Iya, lihat. Jadi orang mukmin, orang kafir, orang munafik melihat. Tapi bedanya tadi, ru'yatu al-munafiq wal kafirin ru'yah ta'rif wa ta'zim. Wa ru'yatul mu'minin ru'yatu at-ta'rif wa an-na'im. Iya. Baik. Adapun di surga tidak ada yang melihat kecuali orang-orang mukmin. Dan itu a'zamu nikmat yang Allah SWT berikan. Di akhirat, di dunia ada nikmat yang paling besar. Apa itu? Kerinduan berjumpa dengan Allah. Dan nikmat yang besar di surga, di akhirat adalah nikmat berjumpa dengan Allah. Jadi di dunia ada rindu. Kerinduan berjumpa dengan Allah. Di mana Allah SWT ini Rabb kita yang kita sembah tanpa kita lihat, kita sujud tanpa kita lihat, kita berdoa tanpa kita lihat. Semua adalah keyakinan. Modalnya adalah keimanan. Allah SWT itu ada. Allah SWT melihat. Allah SWT mendengar. Allah SWT menjawab. Allah SWT memiliki sifat wajah. Lihat, Ibnu Taimiyah di sini menutup pembahasan sifat dengan apa? Dalam pembahasan sifat dalam Al-Quran dengan apa? Sifat apa? Permasalahan tentang Allah dilihat pada hari kiamat. Apa maksudnya ini? Kalau kita ingin melihat Allah SWT pada hari kiamat di surga, maka apa yang berlalu bersama kita dari akidah tetap. Itulah akidah, jalan yang benar menuju kita melihat Allah SWT. Ketika kita tahu dari sifat Allah dan kita sifati sesuai dengan Allah, maka akan ada kerinduan. Ya kan? Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Melihat wajah Allah SWT yang maha mendengar. Kita meminta, tapi kita tidak pernah melihat. Cuma kita meyakini Allah mendengar. Kita berharap sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tapi dia tahu ini ada. Kita melihat, kita berdoa kepada yang maha tinggi dalam keadaan kita yakini dia maha dekat. Allah. Maka tidaklah
timbul dalam hati seorang hamba yang betul-betul iman kecuali ketaatan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, lihat. Makanya Ibnu Taimiyah menutup, karena inilah nikmat, inilah ujung yang harus kita dapatkan dari keyakinan yang kita yakini sebelumnya. Inilah ujung, melihat Allah di surga. Iya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Baik, selesai. Sekarang kita baca pendalilan dari dalil yang disebutkan penulis, kemudian kita tambah dari masalah ru'yah. Baik. Kata beliau, wa qawluhu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada saat itu berseri-seri. Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Baik. Di dalam ayat ini, dan ini ayat yang paling sharih, paling jelas menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dilihat dan seorang mukmin akan melihat Rabbnya. Iya. Pertama, di mana nadhara itu bermakna kalau dimuta'alliqkan dengan ilah, dan di sini muta'alliq dengan ilah, ya kan? Dita'adiyah dengan ilah, muta'addi dengan ilah. Itu akan bermakna ru'yatu al-basar. Ru'yatul basar. Melihat dengan mata kepala. Jadi betul-betul mata ini yang kita pakai sekarang itu akan melihat wajah Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muta'alliq dengan ilah, menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan dilihat dengan mata kepala. Jadi inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ketika Allah dilihat oleh orang mukmin, maka seorang mukmin akan melihat dengan mata kepala. Itu keyakinan. Itu keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Pendalilan lain bahwasanya yang melihat ini adalah mata kepala adalah pensifatan bahwasanya wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah itu berseri-seri karena wajah itu melihat kepada Rabbnya. Pertanyaannya, anggota dalam wajah yang melihat apa? Hidung atau mata? Alis, bibir, gigi. Yang mana melihat? Di wajahnya mana? Apa yang melihat? Hah? Mata. Mata. Jadi berapa pendalilan? Dua. Bahwasanya nawara kalau muta'alliq dengan ilah bermakna apa? Ru'yatu basar. Ru'yatul basar. Kalau dia muta'alliq dengan fi bermakna tafakkur. Mendalami. Mentadabburi. Iya. Kalau nazara tidak muta'alliq dengan apa-apa, bermakna al-intizar, menunggu. Sekarang nazar muta'alliq dengan apa? Nazar muta'alliq dengan apa? Ilah, menunjukkan apa? Hah? Ru'yatu bil basar. Dari lain, sisi lain adalah penyandaran yang melihat ini wajah. Dan wajah itu yang melihat di wajah apa? Mata. Menunjukkan bahwasanya betul-betul Allah dilihat dengan mata kepala seorang manusia, seorang mukmin. Seorang mukmin, jelas. Tadi, ini akan membantah kelompok dari Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah SWT dilihat pada hari kiamat dalam surga, tapi bukan dengan mata kepala. Yang namanya ru'yatul qalb. Ru'yatul qalb. Kenapa bisa? Kenapa bisa Al-Asy'ariyah
menyebutkan ru'ya di situ ru'yatul qalb, bukan ru'yatul basar. Ya, simpan pertanyaannya. Jadi bisa dipahami bantahan atau bukan ini? Bantah, ya kan? Bantahan. Karena nazar muta'alliq dengan ilah menunjukkan ru'yatul basar, dan penyandaran wujuh yang melihat kepada Rabbnya menunjukkan itu adalah ru'yatul basar. Karena wajah yang melihat di wajah itu apa? Mata. Baik. Yang kedua, bantahan terhadap Mu'tazilah. Mu'tazilah menyebutkan ayat ini bukan seorang mukmin melihat Rabbnya, tapi menunggu dia, bukan melihat, menunggu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu mereka menunggu Rabbnya. Berarti melihat atau tidak? Tidak. Di mana dibantah? Karena nazar muta'alliq dengan ilah. Apa maknanya ya? Melihat dengan basar, bukan menunggu. Kapan nazar menunggu? Kalau tidak muta'alliq dengan sesuatu. Iya. Umfuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Munafik kepada orang mukmin. Tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami akan mengambil cahaya, terang dengan cahayamu. Lihat. Bantahan lain kepada Mu'tazilah adalah tatkala sifat dari nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah, berseri-seri. Sifat wajah berseri menunjukkan dia karena melihat. Antum kalau melihat, antum misalnya dijanjikan apa? Sesuatu. Saya janji kamu sesuatu. Percaya mukamu? Belum. Kenapa? Ini janji apa ini? Dikasih hadiah atau pukulan? Dan tahu. Kenapa berseri-seri muka? Tapi kalau sudah lihat hadiahnya, mobil, berseri atau tidak? Berseri atau tidak? Baik. Berbunga-bunga, biar dipukul tiap hari. Lihat. Bedanya kan menunggu dengan melihat. Sekarang wajah di sini sudah disifati apa? Berseri-seri, indah, bercahaya. Itu karena menunggu atau melihat? Menunggu atau melihat? Karena sudah melihat, karena menunggu Rabbnya. Dan tahu Rabbnya ini datang dengan bawa azab atau bawa nikmat. Kenapa bercahaya? Tapi karena sudah disifati cahaya, menunjukkan bahwasanya dia sudah melihat, bukan menunggu. Tahu pendalilannya? Bisa pendalilannya. Jadi ayat ini sudah cukup membantah siapa? Orang-orang Mu'tazilah dan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah yang mereka membawa permasalahan ru'ya kepada keyakinan yang mereka yakini. Mu'tazilah, Allah SWT tidak dilihat, ayat ini bermakna menunggu, dan Al-Asy'ariyah, Allah dilihat tapi ru'yatul qalb, dan membawa ayat ini yaitu tidak membawa pada ru'yatul qalb, ru'yatul basar, tapi ru'yatul qalb. Pertanyaannya, kenapa bisa? Kenapa bisa? Ini Syekh siapa ya? Syekh Rosyad. Itu tak kala ditanya pertanyaan ini, ada yang jawab dikasih 100 Saudi. Kalau ini tisu saja. Ada yang jawab? Kenapa bisa? Nerasi apa aja? Ada yang lebih besar dari itu? Ada yang lebih besar dari situ? Satu tisu untuk pojok. Apa? Lah, sama tadi. Ada? Ada? Jawab. Karena dia menafikan sifat ulu. Menafikan sifat ulu.
sifat ulu. Mu'tazilah menafikan sifat ulu. Karena kalau menetapkan ru'yah, dan ru'yah itu harus dengan arah. Dan Allah dilihat arah kemana? Ke atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Kapan ditetapkan ru'yah? Berarti akan menetapkan Allah di atas. Lihat, satu bid'ah membawa bid'ah yang lain. Seperti itu dosa. Dosa itu satu dilakukan dia panggil di sini. Jadi kapan dia diputus? Akan lihat. Jadi satu bid'ah membawa bid'ah yang lain. Menafikan ru'yah. Kenapa? Karena dia menafikan jihad untuk Allah. Jihad al-ulu. Ya kan? Sedangkan ru'yah itu harus dengan jihad. Al-Asy'ariyah sama alasannya? Sama, tapi bikin bingung dia. Bikin bingung. Iya, mana bingungnya? Ini Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah itu bagi tiga. Asy'ariyah yang diikuti oleh Abu Hasan Asy'ari ini menetapkan ru'yah. Iya. Asy'ariyah yang satunya menafikan ru'yah, sama dengan Mu'tazilah. Ini yang satu ini yang bikin bingung. Dia menetapkan ru'yah biduni jihad. Bagaimana caranya? Dilihat, tapi dia berarah. Coba lihat saya, tapi tanpa arah. Bagaimana caranya? Lihat ke belakang, tapi jangan lihat arah. Tanpa arah. Bagaimana caranya? Kalau ke belakang, berarti arah ke belakang. Inilah disebut dengan ru'yah apa? Tulqol, tanpa arah. Tanpa arah. Ini namanya ru'yatul qalb. Kalau pandangan hati itu tanpa arah. Ya, tanpa arah. Qaulul qalb bila saut wala huruf bisa. Ya. Iya kan? Itu namanya ru'yatul qalb. Itu yang mereka tetapkan. Itu yang mereka tetapkan. Jadi mereka menetapkan ru'yah bila jihad. Karena kalau ada jihad berarti menetapkan Allah di atas. Dan itu anti mereka. Maka dia tetapkan ru'yah tapi ru'yatul qalb. Ya, pandangan hati. Dan ini jelas dibantah oleh ayat dan juga bahwasanya ru'yatul qalb disebut dengan ma'rifatul qalb. Itu sudah dirasakan oleh orang mukmin tak kalah di dunia. Tidak harus menunggu di mana? Di akhir. Orang mukmin mengenal Rabbnya atau tidak? Mengenal. Mengenal. Iya. Karena keimanannya. Tidak harus menunggu sampai akhir baru merasakan nikmat ma'rifatul qalb ini. Terhadap Allah SWT. Bisa dimahami. Jadi cukup ayat ini sudah selesai masalah. Selesai masalah untuk membantah dua kelompok yang menafikan ru'yah. Mu'tazilah, iya, dan bosnya Jahmiyah dan Asy'ariyah dengan gaya yang baru, gaya lain dia. Jadi Asy'ariyah itu tiga. Ada Asy'ariyah yang menetapkan ru'yah, inilah Abu Hasan Asy'ari. Iya. Dan Asy'ariyah yang menafikan ru'yah, inilah yang mengikuti Mu'tazilah. Dan Asy'ariyah yang menetapkan ru'yah bila jihad. Ada. Apa itu? Ru'yah itu al-qalb. Dalil kedua, alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka, ranjang mereka, kasur mereka, kursi mereka, yang buru melihat. Bagaimana pendalilannya ini? Pendalilannya ini dari dua sisi. Pertama, ini adalah araiki yang buru dalam kaidah hadful ma'mul, iya, tufidul umum. Hadful ma'mul tufidul umum atau yufidul umum. Sekarang amilnya, ma'mulnya mana yang buruk? Benar kan? Ya kan? Yang buruk dihapus. Dihapusnya ini menunjukkan umum. Ada al-araika yang buruk. Termasuk apa? Yang buruna ila rabbihim. Yang buruna ila rabbihim. Bisa? Iya.
'alal ara'iki yanzuruna ila rabbihim. Itu dari pertama. Dari kedua, dikaitkan dengan bagaimana perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian apa ya? Ini kalau setengah-setengah. Hafalannya begitu. Kalau dari awal lancar, kalau dari setengah terpotong. Itu di ayat di situ. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya kan? Itu orang kafir. Bagaimana mereka dihijabi, ditutupi dari melihat Rabb-nya. Iya. Adapun orang mukmin 'alal ara'iki yanzurun. Iya, di atas dipan mereka melihat. Tunggu. Ini tandanya berarti hafalan tidak mungkin. Baik. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini orang apa ini? Orang kafir. Tsumma innahum lasalul jahim, tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Karena ditutupi. Dan inilah karena pendustaan kalian semasa di dunia. Kemudian kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin. Ini sifatnya siapa? Orang mukmin, ya kan? Wa ma adraka ma 'illiyyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Jadi sifatnya orang fujar, iya, itu ditutupi tatkala melihat Rabb-nya. Adapun orang mukmin 'alal ara'iki yanzurun. Berarti yang burun kemana situ? Kalau disandingkan di atas, yang buruna ila rabbihim. Itu penilaian dua. Tadi hakul ma'mul yufidu al-umum, itu masuk, ya. Dan yang kedua disandingkan dengan ayat sebelumnya di kisah tentang orang-orang fujar. Iya, tentang orang fujar. Karena inna kitabal fujjar lafi sijjin sampai akhir. Itu pendalilannya. Baik. Kemudian lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, untuknya husna. Apa husna? Jannah. Wa ziyadah. Apa ziyadah di sini? Iya. Ru'yatuhum ila rabbihim. Ini sebagaimana tafsirkan dalam hadis riwayat Muslim. Walaupun hadisnya ini dikritik oleh Darqutni, ya, akan hadis tersebut. Tapi ziyadah di situ adalah ziyadah, yaitu ru'yatu ila rabbihim. Ru'yatu ila rabbihim. Jadi semua dalil tadi. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuknya apa yang mereka kehendaki dalam surga, apa saja. Mau apa? Bilang. Ya. Didatangkan semuanya. Tapi waladaina mazid, dari sisi kami ada tambahan. Apa itu? Yaitu ila rabbihim. Yaitu ila rabbihim. Jadi semua dari dalil. Iya. Dari hal yang menjelaskan tentang Allah SWT itu seorang mukmin akan melihat Rabb-nya. Iya. Pertama, seorang mukmin akan melihat Rabb-nya di dua tempat dan melihatnya dengan mata kepala. Arah atas. Iya. Itu semua dari tanpa ada desak-desakan. Di atas masing-masing tempat duduknya, di atas masing-masing ranjangnya, di atas masing-masing kasurnya, dia melihat Rabb-nya. Menikmati. Wahai Allah SWT, pandangan sampai menjadikan wajahnya ini serius. Iya. Nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan seorang ketika masuk dalam surga. Dalam sebuah hadis yang dikisahkan dari pendalilan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu Allah SWT menyatakan kepada kaum penghuni surga, iya, apakah aku mau tambahkan kepada kalian nikmat? Kemudian kata mereka,
Apalagi ya Allah, kau telah keluarkan kami dari neraka dan memasukkan dalam surga, berikan seluruhnya. Kemudian setelah itu Allah menyingkap hijabnya. Allah menyingkap hijabnya. Dan mereka pun melihat, merasakan nikmat yang paling besar, melihat wajah Allah SWT. Kemudian dibacakan lilladzina ahsanul husna, itu jannah, wa ziyadah, itu ru'yah ilallah, ru'yah ila ru'yatul mu'minina ila rabbihim. Baik, jadi insyaallah nanti ada dalam hadis berkaitan tentang berkaitan tentang ini juga, ya, berkaitan tentang ayat atau hadis, tapi berkaitan tentang ru'yah. Masih akan terulang nanti ru'yah ini. Iya. Adapun dalil dari Mu'tazilah dan apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu dalil penafian, lan taroni. Iya, itu dalil lan taroni, lan untuk itu takbir. Iya. Bahasanya itu selamanya. Tapi itu dibantah. Jadi banyak. Seperti juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar, itu juga dalil dipakai mereka. Tapi semua dalil yang dipakai untuk menolak itu dalil dipakai untuk membantah. Iya, jadi tidak ada gunanya. Mereka memakai dalil untuk menolak apa yang diyakini dari sunnah wal jamaah, itu juga dalil yang dipakai untuk membantah apa yang mereka nafikan. Seperti lantaroni, itu dalil. Bahkan itu dalil menentang bahwa Allah dilihat. Juga la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, itu dalil dipakai untuk menetapkan juga, menetapkan ru'yah, Baik, soal nanti karena nanti di pertemuan nanti di kelas 3 mungkin kita akan baca syarah, jadi nggak usah kita terlalu melebar juga masalahnya, supaya kita bisa selesai karena masih ada berapa kitab, dua kitab setelah ini, masih ada 2 kitab setelah ini. Dan itu insyaallah mungkin cukup sampai akhir tahun. Baik, subhanallah, nanti la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.